Pertama-tama perkenalkan, nama saya Luciana Citra Ayuna Dewi, NIM 2019 11554. Sebelumnya, saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Mo Idris. Kuning. Tanaman labu kuning merupakan tanaman semusim yang bersifat menjalar atau memanjat dengan perataan alat pemegang berbentuk pilin atau spiral, berbatang basah dengan panjang 5-25 meter. Tanaman labu kuning mempunyai sulur dahan berbentuk spiral yang keluar di sisi tangkai daun. Labu kuning merupakan satu-satunya buah yang awet atau tahan lama. Labu kuning akan awet bila disimpan di tempat yang bersih dan kering, serta tidak ada luka pada buah tersebut. Labu kuning berasal dari genus Cucurbita, memiliki 3 macam, yaitu Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, dan Cucurbita moschata. Labu kuning yang berukuran kecil termasuk Cucurbita pepo, dan labu kuning berukuran besar termasuk pada Cucurbita maxima. Cucurbita moschata sangat cocok, memiliki kulit yang keras ketika matang. Cucurbita moschata biasanya paling banyak terdapat di Asia dan Amerika. Buah labu kuning sering disebut waluh di Jawa Tengah, labu parang di Jawa Barat, ataupun pumpkin di Inggris. Tanaman labu kuning merupakan suatu jenis tanaman sayuran menjalar dari famili Cucurbita. Bentuk labu kuning bermacam-macam tergantung jenis dan varietasnya. Labu kuning terdiri dari lapisan kulit luar yang keras dan lapisan daging buah yang merupakan timbunan makanan. Buah labu kuning merupakan salah satu buah yang memiliki potensi sebagai sumber provitamin A nabati berupa vitamin karoten. Kandungan provitamin A dalam labu kuning sebesar 767 per gram. Karoten adalah pigmen utama dalam membentuk warna merah, oranye, kuning, dan hijau pada buah dan sayur. Karoten mempunyai sifat fungsional sebagai antioksidan yang melindungi sel dan jaringan dari kerusakan akibat adanya radikal bebas dalam tubuh. Karoten juga berhubungan dengan peningkatan fungsi sistem kekebalan tubuh, melindungi dari kerusakan akibat paparan sinar matahari, dan menghambat pertumbuhan kanker. Hasil penelitian dari Cancer Chemoprevention Research Center, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa daun labu berfungsi sebagai sayur dan bijinya bermanfaat untuk dijadikan kuaci. Air buahnya berguna sebagai penawar racun binatang berbisa, sementara bijinya juga bisa menjadi obat cacing pita. Daging buahnya pun mengandung antioksidan sebagai penangkal kanker. Labu kuning juga dapat digunakan untuk penyembuhan radang, pengobatan ginjal, demam, dan diare. Labu kuning mengandung karotenoid, vitamin A dan C, mineral, lemak, serta karbohidrat. Labu mempunyai banyak varietas. Dari lebih 40 jenis labu, baru sedikit yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan. Di sisi lain, buah dari tanaman merambat ini sangat kaya akan kandungan serat, vitamin, mineral, dan air. Banyak pakar gizi dan kesehatan berkomentar kalau labu bermanfaat untuk kesehatan. Seperti diungkapkan Profesor Hembing Wijayakusuma, seorang pakar kesehatan alternatif. Menurutnya, labu dapat mengobati tekanan darah tinggi, menurunkan panas, diabetes, dan memperlancar proses pencernaan. Dari sekian banyak jenis labu, labu kuning paling sering digunakan dalam masakan. Beragam jenis hidangan bisa dibuat dari buah ini, mulai dari kolak, sup, cake, hingga kue-kue basah seperti talam, kue lumpur, dan masih banyak lagi jenis masakan lain. Nah, begitu banyaknya manfaat labu kuning ini, mengapa tidak kita biasakan untuk sering mengkonsumsinya? Harganya tidak mahal, namun menyehatkan kita.
Saya salah satu mahasiswa Universitas Muria Kudus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen mempunyai ide untuk mengolah makanan yang berasal dari labu kuning menjadi donat. Berikut ini saya jelaskan beberapa alat, bahan, dan cara pengolahan labu kuning menjadi donat. Alat: wajan, baskom, serbet, kompor gas, tutup botol, tabung gas, piring. Untuk bahan-bahannya ada tepung terigu, gula pasir, tisu, air galon, labu kuning, telur, garam, butter, kacang tanah, selai coklat, selai stroberi, selai nanas, minyak goreng, susu, ragi instan. Nah, untuk cara pengolahannya, langkah pertama, kupas labu kuning dan potong, kemudian kukus labu kuning hingga matang. Setelah itu, haluskan labu kuning yang sudah dikukus dengan ulekan atau garpu sampai lembut. Kemudian sisihkan. Campurkan tepung terigu, ragi instan, gula pasir, dan garam dalam wadah lain. Aduk rata. Lalu campurkan adonan labu dengan adonan tepung dan aduk merata. Tuang air hangat agar adonan tidak terlalu kering. Baru masukkan telur dan mentega ke dalam adonan tepung. Aduk dan uleni dengan tangan agar semua bahan tercampur sempurna sampai kalis. Kemudian bulatkan adonan dan tutup dengan kain bersih serbet selama 30 menit agar lebih mengembang. Setelah 30 menit, uleni lagi adonan hingga elastis. Bagi adonan menjadi 10 bagian. Bulatkan masing-masing dengan tangan, lalu pipihkan dan diamkan. Tutupi lagi adonan donat labu yang sudah dibuat selama 15 menit. Setelah 15 menit, lubangi bagian tengah donat memakai tutup botol. Selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Goreng donat dengan api kecil sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa balik donat agar matangnya merata. Angkat dan tiriskan donat sampai dingin. Setelah dingin, baru beri topping donat sesuai selera, baik selai stroberi, selai nanas, selai kacang, coklat, maupun meses. Sajikan donat di atas piring dan siap untuk dikonsumsi. Selain untuk dikonsumsi sendiri, saya juga berniat untuk menjual donat yang telah saya buat. Untuk promosi yang saya lakukan dengan mempromosikan secara langsung dari mulut ke mulut dan menitipkannya di toko roti maupun pasar. Nah, untuk promosi secara online ataupun pemasaran secara online dapat melalui sosial media seperti